Ya bakal so-so aja, bakal aman. Sementara glowing udah jadi juga nih untuk Fadli. Damage dari Kimi yang harus mulai masuk hitungan. Ditambah dengan first item yang belum pada jadi. Hunter Strike satu-satunya udah jadi nih dari Zeon. Ya pasti God Lane duluan yang jadi ya. Ya, beda ya sama Aldo yang masih belum jadi juga untuk para Windtalker sepertinya. Dan sejauh mata memandang, memang dari Alter Ego yang bakal coba untuk mendapatkan karena Turtle. Tapi Hansa Sviana sudah di cover dengan adanya Kazumen juga untuk mengusir Kaiser dimanapun dia berada. Oke, dan lihat Magma masuk di tengah-tengah kerumunan dari tim Navi Junior. Bakal coba untuk mulai mengusir mundur, tapi dari BQ harus tumbang begitu saja. Dan Turtle-nya dicuri dengan Retribution dari Hansa Sviana. Buat akhirnya Alter Ego X harus merugi di Turtle yang kedua. Ya, shortcutnya tadi mungkin terlalu ke belakang dan akhirnya Becky Shy yang tumbang. Ya sudah pasti itu dimakan terus-terusan dari absorbnya dengan Stardust Dance pula. Ya, membuat dari Becky jadi kesulitan untuk berada di garis terdepan. Turtle-nya pun tercuri ketika tadi udah benar-benar dipegangin sama Kaiser. Kerugian jadi makin lumayan berasa untuk Alter Ego X. Ya, jangan sampai nih temponya turun lagi. Karena dari hero-nya memang Alter Ego ini ada Kimi kan. Dia bisa naikin sedikit agresivitasnya, dia pakai chip juga. Landing jauh bisa dibilang aman. Cuma untuk team fight yang skala besar ya dengan shortcut. Ya hati-hati Granger aja sih. Kalau Granger join, Parsley join, itu akan beda banget. Damage-nya akan diunggulin lagi-lagi sama teman-teman Navi. Di arah top lane, pergerakan atau laning mungkin udah bakal dikasih drivernya. Wow, Grass Pathway digelar hanya untuk mundur dulu. Ada opsi lain tapi untungnya Kazman masih bisa survive. Pedes. Menahan serangan yang ada. Sakit juga tuh Tom Rose ya. Dan kalau dilihat-lihat memang ya. Benar. Ini Magma harus mau fokusin ke siapa. Kalau ke Pep, udah jelas maka susah karena dia udah kalah lane. Tapi ada Isaac pun di arah bottom lane ini juga nggak terlalu impactful. Karena bukan tujuannya karena orang tapi turret. Oke, ada satu buah portal juga yang terbuka di area top lane sana dari Magma. Kembali dihindari dengan adanya satu setup mundur dari Navi Junior. Sehingga akhirnya kali ini tidak ada yang tumbang lagi dari pergerakan dan setup seorang Magma. Nggak bisa sih Alim ya. Dengan mau ngancurin ke arah Pep. Mereka mainnya defensif banget dan pertanyaanku cuma satu. Kenapa nggak coba untuk arah ke arah bot lane nih? Itu Zeon? dia. Theon. Atau ya Pacik Jize mungkin? Karena tadi mereka bebas banget di bagian bawah dan sekarang malah kerugian yang diterima oleh Alter Ego X. Mereka seakan-akan nggak seperti satu suara. Tertulis. Ya, free space banget di area bottom lane untuk hancurin turret. Dan Zeon kali ini sudah akan terlibat dapetin dua dari laning farmingnya. Tapi Turtle terakhir kali ini akan di-fight. Diambil begitu saja dengan Retribution dari seorang Kaiser Hansa Sviana. Gak mau coba untuk memberikan respon team fight dari Navi Junior. Tidak ada korban jiwa yang jatuh dari kedua belah tim. Ya, masih aman sih. Untuk turtle-nya bisa untuk di-secure begitu saja. Magma udah mulai ketahuan sih gerak-geriknya. Fan-nya juga mulai dijaga oleh siapapun di sana. Dan ya itu dia, masih menjadi pertanyaan. Coba untuk gangguin ke arah Zeon. Karena dia tadi berusaha berkali-kali untuk ngejar ke arah Feb. Selalu punya jawaban Febnya, dia punya Falling Star Moon. Dia bakal punya Flicker. Dan untuk sekarang walaupun memang outer turret di arah bottom lane udah hancur. Ternyata Aldo tetap ada di atas, tetap ada di bawah. Iya. Mau nggak mau sih, nggak ada lahan farmingnya lagi. Kalau kejauhan dia akan dipanis. Dari 3 item udah jadi Haskell dan Windtalker. Udah lumayan sakit buat Aldonya. Tapi lebih sakit lagi dari Zeon. Dengan Skyfisher yang udah ready, mungkin dia akan cari nih point kill. Untuk nambahin stack levelnya. Sedikit demi sedikit. Karena dari kini dia mau Wind of Nature ternyata. Buset. Item 2 nih. Wah, tapi di area top lane, Glorious Pathway dibuka mengarah ke arah BQ. Magma. Di Magma kali ini sudah mulai ke backdoor gerakan perjalanan pulang dari sosok Kazemen disendat tapi masih bisa ditagi sepersekian detik sebelum akhirnya tewas. Di tangan sosok Fadli, 1 poin setidaknya berhasil diambil oleh Alter Ego X. Ya tapi dibiarin ya untuk di arah bottom lane-nya. Tadi dari Aldo juga nggak mau terlalu gegabah untuk pulang karena di depannya juga udah ada Vibe yang siap sedia untuk nge-push di arah bottom lane. Dan mereka bakal coba untuk fokus ke arah top. Hansa Sviana masih coba untuk mulai menggocek kanan kiri. Turretnya juga masih bisa di-defense ternyata oleh teman-teman dari Navi Junior. Berat ya untuk Alter Ego untuk ngambil ke arah objektif-objektif yang ada. Terutama kepada turretnya. Mereka yang udah tadi cukup kebatas sih gerak-geriknya kalau menurut gue, Lim. Karena memang dependent banget sama shortcut ya. Ketika shortcut nggak ada, Navi kayak bisa baca nih gerakan mereka.
Oh, Demon Hunter Sword? No, bukan Wind of Nature ternyata. Iya. Dia mau makan depannya kan. Esmeralda, adanya Hylos. Sebenarnya Wishing Lantern ini lebih good sih. Mau dimakan kan? Waduh, langsung ya menabrak begitu saja dari Magma. Fab kali ini Keras masih banget. coba untuk Wah. sustain dan oh my god. Banyak sekali yang datang tapi masih bisa ditahan dari sosok Fab. Dan nampaknya ini mengulur waktu. Lihat bagaimana teman-teman dari Navi Junior berhasil mensecure karya satu Objective Lord. Wah, gagal inisiasinya. Berkali-kali udah kubilang dari tadi. Fab bukan jadi target yang optimal harusnya. Gak bisa. Even dia di Huntbone tadi kan, gak bisa flicker. Tapi tetap aja memang dari Esmeraldanya karena bikinnya juga ke arah item-item defense dan lumayan sustain, ya nggak bakal bisa diinstanin. Even tuh udah ada DHS tadi ya dipegang sama Barley. Makanya baru gue bikin di tengah. Ya, sudah mulai ada tabrakan lagi. Kali ini Brad Aspect berpop-up Magma kali tercicil terkikis dari bar HP yang dia miliki. Fight back response dari Alter Ego X. Mempunish tepat karya sosok Cize. Satu pemain hilang di area mid lane. Ya, ada satu traction pulse tadi yang benar-benar connect ya kepada Jize. Tapi ya dengan Lord yang masih ada di atas yang bakal coba untuk di defense. Tentu saja ini masih ada sedikit keunggulan dari Navi Junior itu sendiri. Bahkan dari Alter Ego yang mulai kewalahan. Mereka mencoba untuk gimana caranya untuk menahan gebrakan di area tengah terus-terusan. Yang penting outer turret tengahnya nggak hancur. Dan ya so far mereka berhasil untuk melakukan hal tersebut. 3000 gold different ya, lumayan banget nih keuntungannya. Tapi kill point-nya tuh masih 32 dari kedua belah tim. Ya. Mungkin nanti akan berbeda ketika Zeon online. Dari tadi belum, Kaiser dia ngebuka sendirian. Tapi ya selama vision ke arah magmanya belum kelihatan, gue rasa Navi Junior juga dia harus jaga-jaga nih. Gak boleh yang terlalu nabrak di bagian depan. Zeon belum ada point kill, Hans Aspiana juga sama. Ini tempo yang sangat-sangat pasif. Dari keduanya bahkan, bukan cuma dari Navi Junior. Alter Ego coba untuk naikin temponya terus-menerus dengan shortcut. Tapi karena targetingnya yang menurut gue memang beda juga dan terlalu keras. Dari Fab, ini bikin temponya selalu patah. Yeah. Navi selalu ngambil apapun yang ada di sisi lain. Makanya mereka menghindari kontes juga. Bener lagi. Dan itu yang makin memberatkan untuk teman-teman Alter Ego X bisa dapetin beberapa point kill buat naikin temponya. Dan berharap dengan adanya Aldo yang mungkin udah perlahan tapi pasti punya damage. Dan kalau misalnya Aldonya punya damage tapi Fab-nya masih terlalu tebal, malah jatuhnya buang-buang source skill gak sih? Ya pasti. Yang pasti jangan sampai terbuang itu adalah Huntbone. Aldo, dia nggak boleh sembarangan nih untuk ngelempar ultimate skillnya. Ya. Kalau dia kena ke arah depan, dia bisa tiba-tiba ngikut nanti jadinya kan. Ya memang bisa di-cancel juga sekarang, tapi ya kenapa nggak tahan buat Hans Aspiana aja gitu kan, yang memang benar-benar licin. Tunggu sebagai counter setup atau pegang landing jauhnya. Nantinya Lancelot lagi landing jauh tiba-tiba ketembak Huntbone itu bisa install kill, bisa solo kill. Ya. Karena benar-benar nggak bisa mencet apa-apa. Benar. Ya itu mungkin winning condition ya juga untuk Alter Ego X, tapi untuk Navi Junior pertahankan tempo seperti ini. Pertahankan untuk mereka bisa kasih surprise attack. Walaupun memang tadi kalau kita lihat JC-nya masih belum punya damage yang terlalu besar ya tadi dari Federal Strike-nya. Cuman berharap dari Zeon yang udah punya Sky Pierce dan JC juga untuk gold-nya juga udah paling kaya dia dengan 8.900. Ya ini bisa diharapkan untuk diajak main sih untuk Zeon ya. Sebenarnya bagus-bagus nggak bagus sih yo. Kalau temponya terus kayak gini. Mereka mau Granger soalnya. Granger itu yang dimana tipikal hero agresif. Kalau stack lethality-nya nggak ditimbun dari awal, akan jadi lamban pastinya, akan jadi susah buat nantinya nge-punish. Dan Lord ini kayaknya bakal dikontes. Wah cepat banget tapi Apa, berada di teritorial Alter Ego X yang membuat akhirnya Alter Ego bakal coba untuk paling memajuin dan oh Lord jadi steal. Dengan ini retribution dari caster Alter Ego X. Mengawuk tentunya. Lihat bagaimana damage dari Aldo. Menubatkan dari sosok Cize. Double kill di secure begitu saja. Di sisi lain Aldo masih bisa mundur. Dan bahkan ada dua titik tempur yang berbeda. Nasi coba buat ditahan dari Fab-nya. Aldonya mencari cara untuk bisa ngejuk dari serangan-serangan bisa diberikan. Tapi lihat punishment mengarah karya Magma. Pertukaran terlihat dengan resource yang keluar dari Hasan Viana Kaiser. Tertinggal dari kawanan. Appraisal Ward dibuka. Tapi sayang sekali. Sosok Kaiser harus menyusul Magma. Semuanya menjaga supaya Aldo tetap selamat tapi tidak dengan rekan-rekan yang lain. Dan akhirnya Lord giveaway. Navi Junior masih bisa mempertahankan ini semua. Navi masih bisa lepas dari tekanan yang diberikan oleh Alter Ego X. Ya, beda konsep tadi. Mungkin dari teman-teman Alter Ego yang mereka team fight-nya juga terpecah. Ada GZ tadi yang tiba-tiba kena Huntbone. Dan itu instan banget, gila damage Aldo yang sakit banget juga.
Coba di backup tadi oleh Zeon, tapi sayangnya agak sedikit terlambat dan damage dari Zeon seperti yang gue bilang tadi. Granger, dia punya Skypiercer di item kedua, itu harus buru-buru cari stack. Karena kalau sampai ke late game dia nggak ada stacknya, ya itu sama aja kayak cuma pegang satu Legend Sword. Iya, benar. Cuma ada 60 physical attack doang yang dimiliki ya. Dan nanti impactnya nggak terlalu besar. Dan ya untuk sekarang Alter Ego X ya mencoba untuk mempertahankan hal tersebut. Zeonnya coba untuk dikasih pressure terus-terusan. Nggak dikasih point kill. Dan bahkan ya tadi akhirnya ada bukti dari Aldo yang bisa memberikan impact dari Thunderbolt-nya. Langsung dapetin double kill juga. Damage deal terbanyak masih ada di Vape ternyata. Ini kelihatan dari Vape yang selalu ada di depan nempelin satu ngasih damage juga. Cuma kalau bisa tempelin Aldo sih. Karena tadi yang dia coba zoning bukan Aldo kan, dia coba tempelin ke Fadli-nya. Aldonya bebas. Tuh, kalau Vape-nya ditembak gak sesakit itu. Geli-geli aja ya, masih bisa nahan, gak berkurang sama sekali juga. Terkena Abyssal Bone Needle dan mereka bakal coba untuk reset dulu. Dan ini udah mulai dapetin temponya dari teman-teman Alter Ego X sih. Sinkronisasi dari portalnya udah mulai memancarkan harapan tentunya. Dan ini yang membuat teman-teman dari Navi Junior harus hati-hati lagi dari bagaimana setupnya. Karena kalau kita ngeliat nih menit 15, itemnya juga udah lumayan mengejar ya, banyak. Ya. Hal-hal udah bisa diambil. Udah ada Berserker Fury juga, ada Malefic Gun, jadi range-nya lebih jauh dan kritikalnya ini loh Lim nanti yang bakal berbahaya mungkin dari Aldo. Itu dia, bakal sakit banget walaupun gue rasa tetap Esmeralda akan bisa untuk ngezoning. Seenggaknya dia akan buying time. Ya. Kalau nahan banget ya bocor-bocor juga lah pastinya. Tapi ya tadi dia bisa tetap ngasih damage juga dan harusnya dari Aldonya nggak bebas. Wind of Nature. Ini siap untuk ketika ada ancaman dari Hans Aspiana, Aldo nggak bakal takut. Iya. Cuman yang mengerikan dari Vape adalah dia udah punya Tara Blade Armor. Itu yang mungkin jadi mimpi buruk nih untuk Aldo. Impact dia kan selalu di depan. Damage deal juga paling besar tadi dari Vape. Casemain juga tebel. Dan mungkin dari Casemain tadi udah ada Blade Armor juga. Jadi ya Aldo harus jaga-jaga posisi sih. Kayaknya dia butuh Domi juga sih kalau pengen bikin Blade Armornya maksimal. Karena ya adanya Husklau tanpa adanya Dominance, darahnya akan naik terus. Wah, dari Aldo. Dua muncul di bawah kayaknya. Cuman aman gak sih? Selama ada shortcut, ya dari Magma tinggal masuk fan aja pindah ke atas. Yep. Justru dia nemenin ini bakal jadi keunggulan. Kalau ada chance yang terbuka, bawahnya bisa digas loh. Nah ini Vape-nya juga jaga jarak terus. Diemin ngasih jalan bahkan buat Aldo yang gak mau ngambil resiko karena taruhannya ada di Lord yang masih coba di preparation oleh kedua belah tim. Dan akhirnya celah terbuka, Hansaviana putar balik mengarah ke Kaiser. Sedangkan BQ kali ini hanya numpang lewat aja dan tidak ada follow up karena lihat bagaimana kedua player dari teman-teman Alter Ego X masih ada standby di area bottom lane. Sedangkan Lord Pit Flicker kali ini terbuka begitu saja dari Magma Portal. Di pop up, Aldo masuk ke area objektif tersebut dikunci oleh Hansaviana. Coba untuk play mode terlebih dahulu. Abyssal Bone Needle juga udah mulai menyikis Hansaviana. Richard dengan CZ tapi untungnya masih bisa survive. Namun justru Immortality terbawa dalam tubuh Magma harus dipecahkan dan BQ Shai kali ini mantap Execution. Puncak tepat ke area satu member. Sedangkan Aldo dengan Anobon maju ke depan dan terlalu depan membuat akhirnya nyawa daripada Aldo itu sendiri harus terpanis. Dua pemain tumbang untuk Nothing. Hampir satu nyawa, satu damage lagi. Hansaviana masih bisa bertahan. Begitu juga dengan Zeon tadi. Thunderbolt yang dilakukan oleh Aldo ternyata masih belum cukup dan akhirnya terbuka celah untuk Navi Junior untuk mendapatkan Lord ini secara cuma-cuma. Dua player yang tumbang dan Alter Ego X kali ini harus menjaga kandang. Satu momen yang bisa merubah segalanya Navi Junior. Mereka tahu nih targeting ke arah mana. Hansaviana selalu melakukan poke damage ke bagian frontlinernya membuat siapapun di depan darahnya gak full tadi. Akhirnya ya udah. Tim fightnya mereka akan berat sebelah. Fadli, ini nggak bisa selamat nih dari terkaman Hansaviana. Harus sama-sama ditemenin satu orang. Dan shortcut, sekarang udah serba salah. Dia buka shortcut ke depan. Kaisernya pun itu nggak bisa megang siapa-siapa. Kalau pengen dikomit bareng sama Aldo, resikonya terlalu tinggi. Makanya ya semua ada di tangan dari Magma. Kalau shortcutnya bisa dapat ke belakang ke arah deket Zeon, mungkin flicker dipakai pun selama Zeon tumbang itu nggak masalah. Iya. Wow, semakin mendebarkan last chance untuk Alter Ego X karena match point sudah berada di tangan dari Navi Junior. Magma
Seperti udah mulai ketahuan pergerakan di tangan Hans Asviana. Dijegal begitu saja nampaknya. Dia beli waktu Terpaksa Konsil coba buat membeli waktu untuk teman-teman dari Alter Ego X melakukan clear. Tapi masih bisa menteleport di area top lane sana. Oh, Magma. Dan nampaknya kali ini Magma lewat, tumpang langsung mengambil. Aldo maju ke depan. Dan bahkan kali ini mempanis langsung, dijawab langsung Lordnya. dengan adanya sosok Dion yang hilang. Fadli kali ini tumbang double kill di segmen Wow. pertama dari Hanapon yang dibuka. Dan ditukar lagi tapi Aldonya hilang. Pertukaran kali ini diambil begitu saja teman-teman dari Navi Junior. Dan bahkan Magma Nasi coba untuk mulai Oh. bermain. Damage yang diberikan, lihat bagaimana Magma membaik timing well di area objektif Icron. Masih ada 1v1 no. situation. Dan di sisi lain Magma tewas di tangan seorang Jize. Disaster di depan mata pemain-pemain dari Alter Ego X kah? Karena tersisa 2 member saja. Oke, Alter Ego X masih coba untuk bertahan sekuat tenaga dari gempuran David Junior. Tapi Real Tengah bakal coba untuk dihancurkan. Masih coba untuk dikonsel Fractal Ward yang terpop up. Mengarah ke arah Hans Asviana. Gocek kanan kiri dan masih bisa nge-pull dari sisi HP-nya. Dan what a great defensive dari BQ dan juga Kaisar. Alter Ego X penuh keringat dan darah di game yang keempat ini. Gempuran demi gempuran dari Navi Junior membuat mereka hampir saja miskalkulasi. Tapi Aldo tadi sedikit terlambat beli Immortal ya. Itu dia. Tapi wah, Jize dia nggak panik sama sekali. Dia tadi beli Winter. Dia Winter Crown. Dan sebenarnya momennya udah bagus banget. Magma, dia ngebuat shortcut tadi. Benar-benar ke belakang dan di sebelah Zeon. Zeon nggak berkutik sama sekali, bahkan nggak bisa pakai flickernya. Tapi sayang, mereka tetap kalah dari tim fight dan sekarang Lordnya diambil. Magma lagi-lagi ke dalam Vayne. Oke, putar balik mengunci ke Hans Asviana. Masih bisa digocek kanan kiri tapi portal menginvite beberapa member dari Alter Ego X untuk masuk. Oh, Veb. Dan bahkan kali ini sudah mulai dikunci begitu saja. Veb mengarah ke arah Aldo. Kaisarnya tumbang. Dipecah bola dari Alter Ego X. Dan bahkan kali ini Becky menyusul. Aldo. Bradley hilang, double kill. Diamankan begitu saja. 2 pemain tersisa. Aldo masih berusaha dengan adanya Hanobon yang dia buka. Tapi nampaknya tidak begitu baik. Lihat bagaimana Magma diincar di area river. Aldo! Base-nya. Aldo! Harus tewas dan base Rektus kali ini. Navi Junior mematahkan back-to-back champion yang ingin diraih oleh teman-teman dari Alter Ego X. Alphabilia harus mengangkat kaki dari MDL Playoff season yang ke-12. Perjuangan mereka harus terhenti dan Navi Junior for the first time mereka ada di babak playoff dan mereka jawab. Mereka bisa melaju lebih jauh. Itu dia konsep permainan yang lebih siap. Bahkan satu nama Hans Asviana, disiplin, konsistensi ditunjukkan juga. Sementara untuk Alter Ego mereka sudah mencoba yang terbaik juga. So sayonara Alter Ego. Sampai bertemu di season selanjutnya. Sampai berjumpa di season selanjutnya. Alter Ego X dipulangkan di hari yang pertama oleh first timer di babak playoff MDL Indonesia season yang ke-12. Dan untuk momen kita bakal langsung lempar terlebih dahulu. Nice untuk Alter Ego X dan juga congrats untuk Navi Junior. So ready to kill, stage is yours. Kekalahan dari sang juara bertahan membuat mereka harus tereliminasi dan gagal untuk mempertahankan back-to-back champion. Perjuangan terhenti, namun semangat tak boleh padam. Dan sekali lagi, terima kasih untuk dedikasi dan kerja keras selama 1 season ini. Dan kita nantikan kembali aksi mereka di season selanjutnya. Dan Alter Ego X, silakan berikan final bow kalian.